Hai guys, kali ini aku mau konten masak sambil cerita nih. Didengerin ya. Kali ini aku mau masak pangsit chili oil yang merupakan produk dari Achuara. Di dalamnya itu ada 6 atau 8, pokoknya sesuai harga. Yang ukurannya itu bisa dilihat. Gede-gede ya. Terus di dalamnya juga ada bubuk cabai, bumbu kuah, dan bumbu chili oil. Yang mana keterangannya kita bisa mengolah pangsit dengan cara digoreng, dikukus, dan direbus sesuai selera. Ini karena ada isi 8, aku mau buat 4 untuk digoreng dan 4 untuk dibuat kuah. Biar makin sedap pangsit kuahnya, aku tambahin lagi bawang putih, bisa digeprek atau dicincang ya. Tapi aku di sini lebih suka dicincang. Setelah selesai, masukin bawang putih cincang tersebut ke minyak panas. Terus aduk-aduk. Setelah bawang putihnya mencoklat, masukin air secukupnya. Lalu setelah airnya mendidih, kita masukin 4 pangsitnya dan daun bawangnya. Oh ya, bagi kalian yang suka banget pedas, tinggal tambahin cabai rawit ya. Tapi kali ini aku nggak dulu. Udah cukup. Nanti dari kemasannya kan ada bubuk cabai dan chili oil. Oke, udah mateng nih. Yuk kita masukin ke mangkuk. Nah sebetulnya bumbu kuah dan bubuk cabai bisa kita masukin pas lagi masih dimasak di wajan ya. Tapi aku lebih suka pas udah diangkat gini sih. Mumpung masih panas juga kan. Oke lanjut. Untuk yang goreng, tinggal siapin aja minyak goreng di wajan secukupnya. Terus cemplungin deh setelah mendidih. Tunggu sampai pangsitnya kecoklatan. Terus angkat. Mudah bukan? Nah, untuk pangsit kuahnya, biar rasanya lebih mantep, kita taburin bawang goreng yang banyak. Balik lagi, sesuai selera sih. Oh ya, aku mau cerita. Kalian tahu nggak sih cerita dari pangsit itu sendiri? Dari mana asalnya dan kenapa bisa populer di Indonesia? Kalian tahu nggak sih sejarah mengenai pangsit? Jadi, awalnya pangsit itu berasal dari Cina, yang diperkenalkan pertama kali oleh tabib Zhang Zongjing yang hidup pada masa dinasti Han Timur, dan dikenal akan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat. Melihat banyak penduduk desa menderita radang dingin akibat cuaca dingin yang ekstrim, Zhang Zongjing kemudian menciptakan jiaozi, prototipe awal dari pangsit modern. Ia membungkus campuran daging domba, lada hitam, dan ramuan obat dalam adonan, lalu merebusnya. Tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuh dan mencegah radang dingin. Meskipun awalnya diciptakan sebagai obat, penduduk desa sangat menyukai rasa dan keunikan jiaozi buatan Zhang Zongjing. Mereka kemudian mulai bereksperimen dengan berbagai bahan isian dan cara memasak. Lambat laun, jiaozi berubah dari sekedar obat menjadi makanan yang populer dan digemari oleh banyak orang di Cina. Berjalannya waktu, akhirnya jiaozi menjadi identitas kuliner Cina dan bahkan menjadi tradisi yang tak terpisahkan pada perayaan Tahun Baru Imlek loh. Lalu selain jiaozi ada juga wonton yang muncul setelahnya dan dikenal awal-awal sebagai hundun pada masa dinasti Han. Sama halnya dengan jiaozi, hundun ini juga digunakan sebagai alternatif minum obat bagi mereka yang kesulitan menelan obat langsung. Di masa dinasti Tang, hundun ini mengalami perkembangan bentuk, ukuran yang sebelumnya lebih besar menjadi lebih kecil, dan isiannya juga menjadi lebih variatif. Yang sebelumnya hanya berisi daging dan sayuran, menjadi bertambah menjadi isian seafood dan jamur. Nah, kala itu, hundun dengan modelan baru seperti itu dikenal dengan sebutan wonton yang begitu sangat populer di era dinasti Tang, bahkan hingga saat ini. Nah, baik jiaozi dan wonton memiliki perbedaan signifikan. Jiaozi ini memiliki kulit tebal dan isian padat, sementara wonton memiliki kulit tipis dan isian ringan. Keduanya ini memiliki perbedaan ciri khas dalam hal kulit, isian, bentuk, cara memasak, dan penyajian. Terlebih, jiaozi itu lebih umum ditemukan di wilayah utara, sedangkan wonton lebih populer di wilayah selatan. Baik jiaozi dan wonton, keduanya pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan dan migrasi, serta mengalami adaptasi di berbagai negara. Misalnya ada gyoza di Jepang, mandu di Korea, ravioli di Italia, dan pangsit goreng serta pangsit kuah di Indonesia. Oke, terakhir ini chili oilnya. Aku taruh di mangkuk ya. Nah, aku ambil sedikit chili oil dengan sendok. Terus aduk-aduk aja dengan kuah pangsitnya. Pasti lezat banget deh.
Oke, aku coba ya. Woi, gila, enak banget nih, gak bohong. Oke, kita coba pangsit gorengnya juga. Nah, lihat deh, isian pangsit gorengnya banyak banget kan? Oke, aku cocol dulu ya ke chili oil. Wah, gila, ini enak banget ya. Rasanya tasty banget. Oh ya, aku mau tambahin 2 mayones Mayumi, yang satu original dan yang satu pedas. Ini keduanya produk dari Ajinomoto dan keduanya ini tersedia di Achuara. Wow, speechless sih. Kalian gak perlu ngelihat aku makan ya, tapi ini enak banget deh, bener. Pangsit goreng, mayones, dan chili oil adalah perpaduan yang luar biasa sih. Oh ya, sambil makan aku mau bahas cerita mengenai chili oil. Tahu nggak sih kalian kalau cabai pada awalnya bukan berasal dari benua Asia, Afrika, atau Eropa, tapi berasal dari benua Amerika, khususnya Amerika Tengah dan Selatan. Lalu, mengapa sekarang cabai dapat ditemukan di seluruh dunia? Jawabannya simple, yakni lewat penjelajahan, perdagangan, dan penjajahan bangsa Eropa, seperti Spanyol dan Portugis ke benua Amerika. Mereka membawa cabai tersebut ke Eropa, dan melalui jalur rempah, bibit cabai pada akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Asia. Nah, di Cina, cabai yang berasal dari benua Amerika ternyata sudah eksis dari zaman dinasti Ming yang berkuasa di Cina antara tahun 1368 hingga 1644, yang selaras juga dengan periode penjelajahan bangsa Portugis dan Spanyol ke berbagai belahan dunia. Terlebih pada tahun 1498, Vasco da Gama, seorang pelaut Portugis kala itu, telah berhasil mencapai India. Jadi selain melalui jalur sutra, ya kemungkinan melalui jalur laut itu. Akhirnya penyebaran benih cabai ke Asia semakin pesat. Nah, sekarang kita mulai ke cerita chili oilnya. Jadi, setelah cabai tersebar luas di Cina, ada sebuah wilayah yang masyarakatnya itu terus mengembangkan berbagai teknik dalam mengolah cabai menjadi beragam bumbu. Wilayahnya tersebut adalah Sichuan. Nah, salah satu hasil olahan yang paling populer di Sichuan itu adalah minyak cabai atau chili oil atau layu dalam Mandarin. Yang mana chili oil tersebut menciptakan cita rasa pedas yang khas pada banyak hidangan lokal Sichuan. Nah, dari Sichuan inilah chili oil menjadi sangat populer dan menyebar ke berbagai penjuru Cina. Kemudian, melalui jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat aktif di masa lalu, migrasi penduduk Cina ke berbagai belahan dunia, serta adanya globalisasi dan pariwisata, yang pada akhirnya chili oil ini tersebar ke berbagai penjuru dunia, yang kemudian beradaptasi dengan cita rasa lokal dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari warisan kuliner global. Nah, dari cerita mengenai pangsit dan chili oil, keduanya memiliki akar sejarah yang sangat begitu kuat ya dengan Cina, yang merupakan hasil dari perpaduan antara tradisi kuliner Cina yang kaya dan pengaruh budaya global. Meskipun nih, Mimin Achuara sendiri belum menemukan tanggal pasti mengenai kapan dan di mana kemunculan dari penggabungan pangsit chili oil yang begitu populer hingga saat ini di Indonesia dan dunia. Namun, melalui pembahasan yang Mimin Achuara sudah sedikit sampaikan, kita bisa memperkirakan bahwa proses tersebut dimulai setelah cabai diperkenalkan ke Cina dan berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kuliner di negara tersebut dan juga di dunia. Nah, berdasarkan yang sudah dijabarkan oleh Mimin Achuara tersebut, menurut kalian apa sih kira-kira pembahasan yang terlewatkan dari cerita sejarah pangsit dan chili oil? Tuliskan di kolom komentar ya. Kira-kira kalian sudah tertarik nggak nih beli pangsit chili oil di Achuara? Udahlah ya, yuk beli yuk, ditunggu ya. Terima kasih.